Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa amma ba'du. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, semoga hidup kita menjadi semakin berkah. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan ini adalah saat yang tepat bagi kita untuk membahas tentang zakat secara khusus atau juga secara umum adalah zakat, infak, sedekah maupun juga wakaf. Dan kenapa di sini kami memberi judul Siswaf ini sebagai mata rantai yang hilang gitu ya. Coba kita lihat fakta-fakta menarik berikut ya. Pertama, bahwa pada tahun 2021 kemarin ya, ketika terjadi pandemi, itu Indonesia itu terbukti negara yang masyarakatnya itu paling dermawan sedunia. Itu ada yang menobatkan itu, bisa cari di Google ya. Orang Indonesia luar biasa, sikap kesuka relawanannya, sikap kesukarelaannya, sikap kerelawanannya, sikap senang membantu, gotong royongnya, ada saudara yang menderita, yang sakit, itu luar biasa. Saya sendiri mengalami COVID dan bantuan dari mana-mana luar biasa datang gitu. Meskipun orang mungkin juga membutuhkan, tapi kalau masalah membantu orang itu, orang kita luar biasa. Ya. Nah, itu kan satu sisi gitu ya. Tetapi di sisi lain gitu ya, di sisi lain anehnya ketika kita bicara tentang zakat itu, menurut data dari Basnas tahun 2021 ini ya, belum update tapi mungkin nggak jauh-jauh ya, potensi zakat kita itu setahun bisa mencapai 239 triliun ya, 239 triliun itu luar biasa. Sebagai perbandingan ya, APBD Jawa Tengah aja tahun 2024 ini itu cuma 28 triliun. Jadi kira-kira mungkin sekitar bisa 10 kali lipat atau 8 kali lipat ya dari APBD Jawa Tengah itu. Cuman dari 239 triliun potensi zakat itu yang masuk baru 14 triliun. Berarti baru kurang lebih 5%. Gitu. Apalagi kalau kita bicara wakaf. Wakaf itu potensi wakaf di Indonesia itu sampai 180 triliun per tahun. Ini menurut data dari SIWAK atau Sistem Informasi Wakaf di Kementerian Agama. Jadi Masya Allah ini potensi yang luar biasa. Jadi di satu sisi orang Indonesia terkenal paling dermawan, tapi di sisi lain kok kemudian justru zakatnya baru 5% yang masuk. Berarti missing link-nya itu di mana? Mata rantai yang hilang itu di mana gitu loh ya. Nah, maka saudara-saudara sekalian, ternyata memang kesadaran dan penyadaran tentang zakat dan juga infak dan apalagi sampai wakaf ini termasuk kesadaran dan penyadaran yang termasuk masih paling rendah. Edukasi tentang zakat dan infak adalah edukasi yang paling minim di masyarakat. Ya, apalagi tentang wakaf. Kita sejak kecil nih, mungkin diajarkan sholat. Ya, alhamdulillah itu bagus. Orang tua kita kalau kita nggak sholat pasti marah. Kemudian juga puasa kita dilatih sejak kecil. Banyak teman-teman kita sejak TK apa sudah pada mulai puasa. Manasik haji, manasik umroh sekarang TK mana yang tidak ada. Sejak TK sudah diajarkan. Tapi tentang zakat ini yang masih kurang. Kita tidak diajari zakat sehingga taunya sejak kecil itu zakat ya zakat fitrah. Membawa beras ke masjid atau kemana gitu ya, nanti ada panitianya. Itu zakat fitrah. Zakat mal yang sedemikian besar potensinya tidak teredukasikan dengan baik. Atau kalaupun sekarang sudah mulai ada pembiasaan infak segala macam di sekolah-sekolah ya, itu bagus. Cuman generasi saya nih ke atas ya, barangkali masih agak minim gitu. Nah, sehingga kita ini sekarang mengalami generasi di mana kita sedang mengalami tadi, di mana kesadaran zakat ini menjadi kesadaran yang paling rendah. Orang umroh itu setiap hari mengajukan visa banyak sekali. Sampai ngantri-ngantri begitu.
Tapi orang mau ziswaf ini ternyata masih 5% tadi. Ditambah lagi karakter zakat ini memang zakat yang ibadah yang tidak ada alarmnya, tidak ada remindernya. Sholat ada adzan. Oh, ada suara adzan, nah berarti saatnya sholat. Puasa, ada Ramadan, sudah jelas. Ada tarhib Ramadan, ada segala macam ya. Jadi orang ingat masuk Ramadan berarti mau puasa. Haji juga sudah jelas waktunya, ada bulan haji di Dzulhijjah, nanti kemudian orang wukuf di Arafah dan seterusnya. Tapi zakat ini kan haulnya orang, kalau zakat mal kan beda-beda. Karena ada syarat 1 tahun kepemilikan. Nah, 1 tahun kepemilikan itu kan beda-beda. Artinya setiap orang harus menghitung hartanya sendiri-sendiri, kapan mulai dimiliki dan lain sebagainya. Dan disitulah makanya kemudian zakat ini sangat bergantung kepada kesadaran orang yang memiliki harta itu baru. Nah, maka disinilah saudara-saudara sekalian, peran yang luar biasa dari seorang amil zakat ini sangat penting. Mari kita lebih luas lagi memahami amil. Amil itu bukan hanya kalau di kampung ngumpulin beras, nyatet lalu membagikan, itu sebenarnya bukan amil, itu mah namanya panitia penghimpun namanya. Kalau amil itu harus bekerja sepanjang tahun. Tapi masalahnya ini juga profesi yang tidak begitu banyak diminati. Coba tanya anak-anak sekarang, ada nggak yang cita-citanya mau jadi amil zakat? Saya yakin nggak ada itu. Atau kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditanya, pengen nggak punya menantu yang profesinya amil zakat gitu? Kayaknya mikir gitu ya. Gitu. Padahal luar biasa peran amil ini. Ya tanpa harus menjadi satu profesi khusus gitu ya. Kita bisa memulai peran tersebut ya. Nanti insya Allah kita bahas di waktu lain tentang keutamaan amil zakat ini. Tapi pada prinsipnya amil ini adalah sangat penting perannya karena dialah yang menghubungkan mata rantai yang hilang tadi. Dialah yang bukan hanya menerima masyarakat datang mengumpulkan beras, tapi dia memberikan pemahaman, tapi dia juga mengedukasi, kemudian dia menjemput, kemudian dia mengumpulkan, kemudian dia mendistribusikan, dan seterusnya. Dan itu sepanjang tahun, tidak hanya ketika Ramadan saja. Nah, maka tidak heran kalau Rasulullah kemudian sampai bersabda, al-amilu ala shadaqati bil haqqi kal ghazi fi sabilillah hatta yarji'a ila baitihi. Seorang amil zakat yang benar, maka dia seperti orang yang berperang di jalan Allah sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Luar biasa peran amil itu. Maka Khalifah Abu Bakar tidak main-main, orang pada tidak bayar zakat diperangi. Karena kalau orang tidak bayar zakat ini didiamkan, dia akan juga menerabas, berani menentang aturan-aturan yang lain. Nah, maka penting ini bagi siapapun, mari kita berperan menjadi seorang amil zakat, amil zis, amil wakaf. Karena apa? Kita bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban mengeluarkan sebagian dari harta mereka. Semoga Allah memberkahi langkah kita, khususnya para amil. Selamat bekerja keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas jasa-jasa dan amal perbuatan antum semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.